warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Aulia Aziza dari SMK Karnar Sindangwangi. Di sini saya akan melakukan perawatan berkala 20.000 km. Yang pertama kita akan membaca PKB, perintah kerja, yaitu ada nama pelanggannya, lalu ada alamatnya, lalu ada nomor mesin, tipe, warna. Yaitu pekerjaannya ada perawatan berkala 20.000 K, ganti oli mesin dan ganti filter oli. Nah, setelah itu kita akan memeriksa tools, kunci sok lengkap, kunci pasring lengkap, obeng lengkap, tang lengkap, measurement juga lengkap, dan fender cover juga lengkap. Lalu kita persiapkan lift, kita pasang lift pas di antara tumpuan mobil. Kanan juga kita pasang. Selanjutnya kita akan naikkan lift, lalu kita cek kembali apakah posisi lift sudah pas, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke, sudah pas. Kita akan memasang cover seat, cover steering, knop transmisi, dan floor mat, tetapi tidak ada, kita skip. Pemeriksaan pada saat kunci kontak off, kita periksa lampu senja berfungsi, lampu dekat juga berfungsi, lalu lampu jauh juga berfungsi, dan terakhir adalah lampu dim juga berfungsi. Kunci kontak on, kita akan periksa sen kanan berfungsi, sen kiri juga berfungsi. Selanjutnya adalah lampu hazard. Kita cek lampu hazard yang depan, yang belakang berfungsi. Lalu kita cek lampu rem berfungsi. Lalu kita periksa lampu mundur. Kita pindahkan tuasnya ke R, berfungsi. Oke. Selanjutnya kita akan memeriksa saat kunci kontak di start atau engine hidup. Pertama, central door lock juga berfungsi. Power window yang depan kanan berfungsi, depan kiri berfungsi, belakang kiri berfungsi, belakang kanan juga berfungsi. Selanjutnya kita cek adalah lock window. Oke, berfungsi. Lalu kita memeriksa washer berfungsi, wiper yang intermittent juga berfungsi, low berfungsi, yang high juga berfungsi. Oke, untuk rubber blade-nya kita lihat rubber blade cukup bagus karena mampu menyapu keseluruhan air. Nah, selanjutnya kita akan memeriksa AC dan blower. Di level 1 berfungsi, level 2 berfungsi, level 3 juga berfungsi, level 4 berfungsi. Kita matikan lagi. Lalu kita on-kan audio, kita pemeriksaan audio. Audio juga berfungsi. Kita akan memeriksa rem parkir, standarnya adalah 5-7 klik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, untuk rem parkir mobil ini 6 klik. Selanjutnya kita pemeriksaan steering dan klakson. Sebelah kiri, steering dan klakson berfungsi. Selanjutnya kita akan memeriksa lampu kabin, kita posisikan pada posisi on. Pemeriksaan lampu kabin pada posisi door untuk memeriksa courtesy switch. Courtesy switch tiap pintu. Oke, kita cek pintu depan berfungsi. Pintu belakang kanan kita cek courtesy switch-nya berfungsi juga. Untuk pintu bagasi berfungsi.
belakang kiri kita cek courtesy switch-nya juga berfungsi. Lalu terakhir kita periksa depan kiri, courtesy switch-nya juga berfungsi. Kita matikan engine, posisikan kunci kontak pada off, lalu kita buka kap mesin dan tutup tangki. Selanjutnya kita akan mengukur ketinggian pedal rem, pedal kopling. Sebelumnya kita akan menggunakan APD berupa sarung tangan. Setelah menggunakan APD kita ambil mistar dan spidol. Rem sampai agak keras, lalu kita ukur ketinggian pedal rem dan free play-nya. Ketinggian pedal rem itu 125 mm dan free play-nya sebesar 3 mm. Lanjut kita akan memeriksa ketinggian pedal kopling dan free play-nya. Untuk ketinggian pedal kopling kita dapatkan hasil 143 mm dan free play-nya didapatkan 17 mm. Pemeriksaan nut and bolt body, kita periksa untuk gerakan vertikal dari engsel, tidak ada gerakan vertikal yang berlebih, lalu karet pintu depan juga tidak ada keretakan atau sobek. Lalu kita periksa safety beltnya masih bagus dan sliding seatnya juga masih bagus. Selanjutnya kita periksa kerapatan pintu depan kanan, masih bagus. Lalu kita periksa pintu belakang kanan, karetnya masih bagus, engselnya tidak ada gerakan vertikal yang berlebih. Lalu safety beltnya juga bagus, sliding seatnya juga bagus. Untuk kerapatan pintu juga bagus. Lalu kita cek pintu bagasi. Yang pertama adalah hidroliknya juga bagus, tidak ada kebocoran. Untuk karetnya juga bagus, tidak ada retak. Engselnya juga baik. Lalu kita periksa spare tire. Untuk spare tire ini kondisi ban sudah gundul dan tidak layak dipakai. Untuk velgnya juga sudah terdapat banyak goresan. Untuk kerapatan pintunya juga masih bagus. Selanjutnya adalah pemeriksaan kevakuman tutup tangki. Apabila tutup tangki dibuka akan mengeluarkan udara. Oke, baik. Dan kita cek secara visual karetnya tidak ada yang retak, berarti masih bagus. Kita tutup. Kerapatan tutup tangkinya bagus. Lalu kita periksa pintu belakang kiri. Untuk karetnya bagus, tidak ada keretakan, tidak ada gerakan vertikal yang berlebih. Safety beltnya juga masih baik. Lalu untuk sliding seatnya juga bagus. Kerapatan pintunya juga bagus. Terakhir kita periksa pintu depan kiri. Pintu depan kiri karetnya bagus, tidak ada keretakan. Untuk gerakan vertikalnya tidak ada gerakan vertikal yang berlebih. Safety beltnya bagus. Untuk sliding seatnya juga masih dalam keadaan baik. Dan kerapatan pintunya juga bagus. Selanjutnya kita buka kap mesinnya. Kita akan memasang fender cover. Pemasangan fender cover ada ya dari sebelah samping kiri lalu samping kanan. Dan yang terakhir adalah front cover. Oke, fender cover sudah terpasang. Kita akan memeriksa fluida yang ada di ruang mesin. Yang pertama adalah minyak rem. Minyak rem terlalu berlebih, harus dikurang. Lalu untuk air radiator di bawah full. Lalu untuk air washer perlu ditambah karena tadi digunakan saat pengecekan. Lalu kita akan periksa oli mesin, kondisi dan kuantitasnya. Kita cek untuk kuantitasnya dia masih full dan untuk kualitasnya dia lumayan cukup bagus.
Selanjutnya kita akan memeriksa level elektrolit, tetapi untuk baterai tipe ini adalah merupakan baterai tipe kering, jadi tidak perlu ada pemeriksaan elektrolit. Selanjutnya kita akan membersihkan saringan udara menggunakan air gun. Nah, tetapi ini untuk saringan udara disarankan untuk diganti karena sudah robek-robek. Kita menggunakan senter untuk melihat kondisi steering boot dari atas. Yang sebelah kanan terlihat masih bagus dari kondisi atas. Lalu yang sebelah kiri juga masih bagus. Tapi nanti kita cek kembali di lift 2. Nah, selanjutnya ini kita periksa drive belt secara visual. Apakah ada keretakan? Ternyata tidak ada keretakan, drive belt masih bagus. Pemeriksaan di lift 1 sudah selesai. Kita akan lanjut ke pemeriksaan lift 2. Kita naikkan posisi lift 2, itu kita angkat sampai balok masuk. Selanjutnya kita akan masukkan balok di bawah ban. Kita turunkan lift. Oke, untuk pemeriksaan di lift 2 adalah pemeriksaan ball joint dan boot ya. Nah, ini untuk boot steeringnya terlihat yang sebelah kanan itu sudah agak copot, itu harus diganti atau diperbaiki. Yang sebelah kirinya juga sama, ini sudah lepas, harus diperbaiki. Oke, sebelum kita naik ke lift 3, kita lepas dulu tutup olinya karena kita akan melakukan pengurasan oli mesin. Kita naik ke lift 3. Posisi lift 3 itu berada di atas kepala. Lift sudah berada di dalam posisi lift 3. Lalu kita akan menggunakan helm terlebih dahulu. Lalu kita siapkan kunci ring nomor 14 untuk mengendurkan drain plug dan kunci oil filter. Oke, kita kendurkan terlebih dahulu sedikit. Selanjutnya kita kendurkan oil filter, posisikan ratchet untuk membuka. Setelah dikendurkan, kita simpan oil drain tepat di bawah drain plug dan oil filter. Lalu kita akan kuras oli mesin sampai habis. Kita sambil menunggu pengurasan oli, kita akan mengecek saluran bahan bakar, exhaust, dan mounting. Untuk saluran bahan bakar kita cek apakah ada kebocoran. Itu yang besar dan yang kecil itu saluran bahan bakar, dan yang dua yang paling kecil itu adalah saluran rem. Oke, tidak ada kebocoran. Selanjutnya kita periksa saluran exhaust dan mountingnya. Mountingnya tidak ada keretakan, masih bagus. Yang sebelah tengah juga tidak ada retak, masih bagus. Mounting yang terakhir juga bagus, tetapi untuk saluran exhaust ada kepenyokan dan ada kerembes, itu harus diperbaiki. Oke, selanjutnya kita periksa shock absorber, spring dan absorbernya itu masih bagus ya, tidak ada kebocoran. Kita periksa di keempat roda. Oke, semuanya kondisinya bagus. Kita akan menyiapkan kunci ring, yaitu kunci ring 14, 17, 19, 24 untuk memeriksa nut bolt di underbody. Yang pertama kita periksa lower arm, stabilizer, kaliper, T-rod, cross member,
Oke, semuanya dalam keadaan baik. Lalu kita cek bagian cross member tengah. Oke, baik. Oke, baik. Lalu kita cek bagian belakang. Lower arm belakang juga dicek. Oke, baik. Untuk baut shock absorber, oke, bagus. Juga bagian stabilizernya oke, baik. Kita periksa yang sebelah kanan belakang juga baik. Cek untuk shock absorber yang belakang kanan. Juga baik ya. Nah, selanjutnya kita periksa oli transmisi. Kita buka menggunakan shock 24. Kita cek oli sudah mulai menghitam dan harus diganti. Lalu untuk ketinggiannya 5 mili dari atas. Oke, ini sudah selesai pengurusannya. Kita pasang drain plug dan kita ganti oil filternya. Kita sisihkan drain plugnya. Nah, kita kencangkan oil filter menggunakan ratchet. Jangan lupa posisikan pada posisi memasang. Oke, setelah itu kita kencangkan kembali drain plug. Oke, kita akan turun ke posisi 4. Ini sudah pada posisi lift 4. Yang pertama kita akan memeriksa well bearing dan bearing. Pertama kita periksa well bearing dengan putar. Oke, tidak ada getaran yang berlebihan. Selanjutnya kita periksa bearingnya atas bawah. Oke, tidak ada gerakan yang berlebih atau tidak ada keoblagan. Selanjutnya kita akan memeriksa keausan dan velg. Untuk velgnya masih bagus, masih tidak ada kebengkokan. Untuk kedalaman atau keausannya kita cek menggunakan jangka sorong. Itu kita paskan di TWI-nya, bagian yang segitiga. Untuk hasilnya itu sekitar 2 mili. Pemeriksaan keausan dan velg pada ban kita akan lepas. Selanjutnya kita akan melepaskan mur dengan cara dari mur yang sebelah kiri ke kanan dan atas ke bawah. Nah, itu kita persiapkan impact-nya. Oke, kita coba. Lepas. Kita akan buka kaliper dengan shock 14. Buka kalipernya untuk melepaskan brake padnya. Oke, kita lepaskan brake pad untuk mengukur ketebalan brake pad. Sebelumnya untuk mengukur ketebalan brake pad itu dibersihkan terlebih dahulu. Kita bersihkan juga bagian disc brake-nya. Setelah itu kita ukur kalibrasi terlebih dahulu jangka sorong. Ukur ketinggiannya sebesar 7,5 mm, berarti kondisi brake pad masih bagus. Selanjutnya kita akan memeriksa ketebalan disc brake menggunakan micrometer. Kita kalibrasi terlebih dahulu. Setelah itu kita periksa ketebalan disc brake.
Oke, menggunakan ratchet apabila sudah dekat sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Oke, untuk hasilnya itu 21,5. Oke, masih bagus ya. Sebelum memeriksa keolengan dari disc brake, kita pasang dulu 2 mur. Lalu kita simpan kalipernya. Kita pasang dial indikator. Kita paskan, tegakkan, lalu kita kalibrasi sampai dia ke angka 0. Oke, lalu kita beri tanda. Kita putar 1 putaran sampai kembali lagi pada posisi yang sudah diberi tanda. Oke, untuk keolengannya itu cuma sedikit ya, berarti masih baik, yaitu 0,01 mm. Oke, kita lepas lagi. Selanjutnya kita akan memeriksa wheel bearing roda belakang. Oke, tidak ada getaran yang berlebih. Untuk bearingnya juga tidak ada keoblagan. Oke, kita ukur kedalaman atau keausan dari ban. Kita cek. Kedalamannya juga sebesar 2, sekian mili. Kita lepas ban. Setelah dilepas, kita akan buka brake drumnya. Kita pasang kembali dan kita pasang mur untuk mengukur diameter. Sebelum mengukur, kita bersihkan terlebih dahulu bagian brake drumnya dan brake shoe-nya. Oke, kita ukur menggunakan jangka sorong untuk kedalaman brake shoe. Ketinggian brake shoe itu sekitar 1, sekian. Selanjutnya kita akan menggunakan jangka sorong yang besar. Oke, bisa digunakan. Kita cek. Brake drumnya sebesar 204 mm. Kita lepas, kita akan mengukur diameter brake shoe. Diameter brake shoe itu juga di 202. Jadi untuk celah antara brake shoe dan drum brake adalah 2 mm. Kita pasang kembali. Kita akan turunkan posisi lift 4 menjadi posisi lift 5. Jangan lupa kita buka penguncinya. Kita turunkan posisi lift 5 berada di bawah. Oke, ini posisi 5 sudah. Lalu kita akan memeriksa kebocoran saluran rem. Kita tekan-tekan terlebih dahulu pedal rem sampai keras.
Oke, kita cek saluran remnya apakah ada kebocoran atau tidak. Ternyata tidak ada kebocoran bagian belakang. Lalu kita cek yang bagian depan, juga tidak ada kebocoran. Kita lihat bagian dalam, bagian dari minyak rem ke booster remnya. Oke, tidak ada kebocoran juga. Selanjutnya kita akan naik ke lift 6. Posisi lift 6 itu sedada, sama dengan posisi lift 4. Pekerjaan yang dilakukan adalah merotasi ban dan mengecek tekanan ban. Oke, ini kita rotasi bagian ban depan ke belakang, bagian ban belakang ke depan. Kita pasang ban belakang terlebih dahulu. Untuk pemasangannya dari kanan ke kiri, lalu dari bawah ke atas. Ban bagian depan, sebelumnya jangan lupa kita pasang dulu brake padnya, berikan dia grease. Oke, yang sebelah dalam sudah terpasang, dan kita pasang lagi yang sebelah kirinya. Oke, kita pasang lagi baut kalipernya, dan jangan lupa untuk dikencangkan ya. Oke, baru kita pasang ban. Selanjutnya setelah merotasi ban dan memasang ban, kita akan mengetes tekanan ban. Oke, untuk tekanannya 36 PSI dan spesifikasinya juga 36. Berarti tekanan bannya pas. Dan belakang untuk tekanan ban belakang itu 33 PSI dan perlu ditambah karena spesifikasinya 36 PSI. Oke, perawatan di lift 6 sudah selesai. Kita posisikan lift pada lift 7. Posisi lift 7, lift tetap mengangkat bodi tetapi ban sudah menyentuh lantai. Pemeriksaan selanjutnya yaitu yang pertama kita kencangkan dulu ban depan dan belakang. Kita momen dulu dengan kunci momen sebesar 103 Newton meter ya. Kita pasang. Tetapi di sini kita gunakan dulu yang 70 Newton meter. Oke, sudah pas. Kita momen dengan cara menyilang. Sampai terdengar
bunyi klik. Kita torsi bagian ban belakang juga. Setelah itu kita melakukan pengisian oli dengan standar SAE 5W10. Posisi memasukkan oli itu harus miring. Oke, kita tutup kembali. Lalu kita akan mengganti busi atau mengecek busi. Yang pertama kita buka dulu cover intake-nya menggunakan shock 10. Oke, setelah terlepas, kita akan melepaskan soket ke coil ya. Lalu kita lepas baut coil dengan shock 10. Lalu kita lepas coilnya. Kita gunakan kunci busi dan ratchet. Untuk buka, jangan lupa posisikan pada posisi membuka. Oke, setelah terlepas kita cek, ternyata ini masih bagus, keadaannya masih bagus ya. Terus ini merupakan tipe yang konvensional. Tipe konvensional itu perawatan atau penggantiannya itu di 40.000 km, untuk iridium di 100.000 km. Posisi kita untuk memasang. Kita pasang kembali. Kita pasang lagi. Jadi untuk busi tidak ada penggantian karena kondisinya masih baik. Kita pasang kembali baut ke coil dan soketnya. Pasang soketnya kembali dan cover intake. Oke, kita kencangkan. Kita akan memeriksa getaran mesin. Sebelumnya kita start engine. Kita dengar apakah ada suara-suara yang abnormal. Tidak ada suara yang abnormal. Selanjutnya kita periksa karvo kanister. Ini salurannya ya, ke sini tidak ada yang bocor, dan yang belakang juga tidak ada yang bocor, bagus. Selanjutnya kita periksa blow by gas. Kita pakai margin dulu, lalu kita jepit dengan hentakan sampai ada terdengar suara klik. Oke, masih bagus. Saat mesin menyala, kita akan memeriksa refrigeran AC dengan cara membuka seluruh jendela dan memfullkan AC dan blowernya difulkan. Apakah ada gelembung di bagian gelas di refrigeran? Ternyata tidak ada, berarti refrigeran masih full. Setelah itu kita kembali. Setelah itu kita matikan. Selanjutnya kita akan memeriksa fluida oli. Oke, kuantitas oli masih full ya, bagus. Masukkan kembali. Lalu kita isi air washernya
karena tadi sudah terpakai saat pengecekan. Selanjutnya kita akan mengetes tegangan baterai. Oke, pertama kita pasang dulu positif baterainya. Lalu negatif. Ini akan menyala tampilannya. Ini kita pencet OK. Lalu kita ke battery tester, kita OK. Kita pilih baterai tipenya. Karena ini tipe baterai kering, kita pilih yang AGM spiral. Oke, kita pilih ininya Jepang. Oke, kita testing. Oke, untuk voltasenya terlihat 12,6 volt, berarti bagus. Measure-nya 157. Terus resistansinya 17,25 mili ohm. Chargernya 98%, berarti oke. Ya, kita kembalikan. Oke, selanjutnya kita cabut dulu yang negatif. Positif. Oke, selanjutnya kita melihat kondisi fisik baterai. Bagus, tidak ada retakan, terminal juga bagus, tidak ada karat. Kita periksa sumber dengan shock 12. Oke. Kita posisikan pada lift 8. Posisi lift 8 itu di atas kepala. Pengecekan drain plug. Oke, sudah kencang, tidak ada bocor. Juga di filter olinya juga tidak ada kebocoran. Lalu kita cek di oli transmisinya. Juga tidak ada kebocoran. Oke, sudah baik. Oke, setelah lift 8 kita masuk ke lift 9, yaitu yang pertama kita bersihkan terlebih dahulu dari kotoran-kotoran. Nah, setelah itu selagi kita melepas, kita zerokan dulu alat gas analyzer. Kita zerokan, tunggu 20 detik. Sisa oli yang tidak terpakai kita simpan di bagian kiri supir. Kita simpan ini di bawah. Ya, selesai. Kita lepas, kita rapat. Oke, selanjutnya kita akan menyalakan mesin. Kita injak pedal gas sampai 2000 rpm. Kita tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Setelah itu kita masukkan probe. Setelah itu kita MS. Terus kita hold. Kita print. Kita masukkan plat nomornya 412. Terus kemana? Oh. Oke, kita print. Di sini kita dapatkan hasil untuk karbon monoksidanya 0,01%, berarti bagus. Untuk HC-nya adalah 212 ppm, bagus. CO2 atau karbon dioksidanya 11,3%, bagus. Dan O2-nya 1,25%. Lambdanya 1.
Kita klik yang ESC, lalu kita lepaskan harddisknya. Itu kita matikan mesin, kita rapikan lagi. Servis berkala 20.000 km telah dilaksanakan. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton. Maaf apabila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.